Di era modern ini, kemampuan untuk memanipulasi adalah keterampilan yang sangat berharga, bukan hanya dalam lingkungan profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial. Namun, seringkali seni manipulasi ini disalahartikan atau disalahgunakan, sehingga justru merugikan pihak lain. Dalam hal ini, yuk kita belajar tentang the art of manipulation, seni manipulasi dengan bijak dan kendali di tanganmu. 5% orang memanipulasi 95% lainnya. Kok bisa? Apa yang diketahui oleh sekelompok kecil ini tidak diketahui oleh mayoritas lainnya. Beberapa orang tampaknya selalu berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain, sementara mayoritas lainnya hanya mampu melakukannya sesekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bukan? Mengapa ada individu yang tidak dapat menyelesaikan transaksi bisnis besar dan ada individu yang dapat menyelesaikan transaksi bisnis besar dengan mudah? Mengapa ada pria yang mampu memikat dan mempengaruhi wanita hampir dalam segala hal, sedangkan sebagian besar lainnya bahkan tidak mampu menarik perhatiannya saja? Atau bagaimana mungkin beberapa wanita selalu berhasil mendapatkan apapun yang mereka inginkan dari pria? Jawabannya terletak pada keahlian mereka dalam seni mempengaruhi, seni mengelola, seni memanipulasi orang lain. Individu-individu ini menguasai berbagai teknik yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Teknik ini seringkali tidak ditemukan dalam buku teori atau pelajaran formal, melainkan lahir dari pengalaman nyata. Dengan pendekatan langsung dan intuitif, taktik-taktik ini terasa alami dan mudah diterapkan. Jauh lebih efektif dibandingkan teori-teori konvensional yang seringkali tidak praktis. Keberhasilan para manipulator ini diukur berdasarkan satu kriteria utama, yakni efektivitas. Mereka tidak memedulikan apakah metode yang digunakan bermoral, menginspirasi, atau sesuai dengan nilai-nilai etika. Yang mereka utamakan adalah hasil nyata. Teknik-teknik mereka dirancang untuk mencapai tujuan spesifik mereka, bahkan seringkali melawan kehendak atau keinginan orang lain. Seni manipulasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali lebih ditentukan oleh kecerdikan dan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia daripada sekedar kejujuran atau integritas. Teknik-teknik ini bukan hanya tentang pengarahan, tetapi seringkali melibatkan seni membujuk seseorang untuk bertindak sesuai keinginan sang manipulator.
Pemahaman mendalam tentang manipulasi tidak didapatkan dari pendidikan formal atau buku-buku teori semata, melainkan berasal dari pengalaman langsung dan pembelajaran di lapangan. Di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi pusat aktivitas individu-individu semacam ini. Mereka memanfaatkan situasi yang penuh ekonomi untuk keuntungan pribadinya. Ketika peluang ekonomi di satu daerah menurun, mereka akan dengan cepat pindah ke tempat lain untuk mencari peluang baru, memastikan roda keberhasilan mereka tetap berputar. Salah satu contoh nyata adalah seorang manipulator ulung, katakanlah bernama Budi. Budi yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam memengaruhi orang lain. Budi tinggal di Jakarta dan menjadi terkenal karena kemampuannya menjual hampir segala hal, mulai dari properti hingga barang-barang rumah tangga dan investasi yang meragukan. Keahliannya dalam membujuk orang tidak hanya terbatas pada bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Budi mampu memikat hati wanita dengan mudah. Bahkan, ia seringkali menyiapkan segala sesuatu, seperti memesan kamar hotel misalnya, sebelum mendekati targetnya itu, menunjukkan keyakinannya bahwa upayanya tidak akan pernah gagal. Selain Budi, ada juga individu lain di kota-kota besar seperti Surabaya atau Medan yang menjalani gaya hidup serupa. Mereka seringkali menggunakan berbagai nama alias, identitas palsu, dan cerita bohong untuk mendukung operasi mereka. Meskipun pada pandangan pertama mereka tampak seperti orang biasa, namun di balik penampilan sederhana itu tersembunyi kemampuan luar biasa untuk membaca situasi dan memahami kelemahan orang lain. Dengan memanfaatkan pengetahuan ini, mereka mampu mengarahkan orang lain sesuai kehendak mereka, seringkali tanpa disadari oleh target mereka itu sendiri. Fenomena manipulasi ini mengajarkan bahwa keberhasilan dalam aspek kehidupan seringkali bergantung pada pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan orang lain. Mereka yang menguasai seni ini tidak hanya menciptakan keuntungan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh psikologi dalam membentuk hasil akhir dari interaksi manusia. Berikut adalah ciri-ciri manipulator. Para manipulator memiliki kemampuan luar biasa dalam memengaruhi orang lain dengan cara yang sangat halus dan seringkali sulit untuk dikenali.
Mereka dikenal sebagai pembicara yang ulung kadangkala, dan mereka juga penuh dengan pesona dan mampu menciptakan suasana nyaman di sekitar mereka. Namun, di balik sikap ramah tersebut, mereka menyembunyikan strategi yang dirancang dengan cermat untuk mengarahkan keputusan orang lain sesuai keinginan mereka. Pesona ini membuat mereka tampak dapat dipercaya dan sulit dikenali sebagai ancaman, terutama oleh orang-orang yang kurang waspada. Keahlian manipulasi mereka membuat mereka mampu dengan mudah membaur di tengah masyarakat, membangun kepercayaan, dan memanfaatkan kelemahan orang lain tanpa terlihat mencurigakan. Manipulasi, meskipun sering kali tidak terdeteksi, memiliki dampak yang sangat signifikan dan merugikan bagi targetnya. Namun, memahami cara kerja manipulasi tidak berarti harus menjadi seorang manipulator. Sebaliknya, ini adalah langkah penting untuk melindungi diri dari pengaruh negatif orang lain. Dengan mengetahui strategi mereka, seseorang dapat mengelola hubungan sosial dengan jauh lebih baik dan menghindari perangkap yang dirancang oleh sang manipulator ulung. Di balik teknik manipulasi, ada individu yang benar-benar ahli dalam seni mempengaruhi. Mereka tidak bertindak sebagai pencuri terang-terangan, melainkan memanfaatkan kelemahan orang lain dengan sangat presisi. Mereka biasanya menjual barang-barang yang tidak bernilai tinggi seperti tanah kosong, mobil tua, atau investasi yang tidak jelas sama sekali. Sambil meyakinkan korbannya bahwa mereka sedang membuat keputusan yang sangat baik. Dengan retorika yang memukau, mereka mampu menyembunyikan niat sebenarnya di balik daya tarik mereka. Kelebihan mereka terletak pada pesona yang sulit ditolak, pembawaan karismatik, dan kemampuan berbicara yang meyakinkan. Orang-orang biasa seringkali terpesona oleh mereka hingga akhirnya menyadari sifat manipulatif mereka. Sayangnya, hal ini sering terjadi sangat terlambat. Wanita khususnya sering menjadi target para manipulator ini karena mereka lebih rentan terhadap permainan emosional. Salah satu contoh adalah Budi, seorang manipulator ulung di Jakarta yang dengan percaya diri memesan kamar hotel sebelum keluar mencari target. Dengan keahliannya berbicara dan membangun hubungan yang tampak tulus, Budi mampu meyakinkan orang untuk membeli hampir apa saja, mulai dari tanah kosong hingga barang yang tak punya harga sama sekali. Keberhasilan manipulasi terletak pada pemahaman mendalam tentang sifat dasar manusia. Manipulator yang efektif memahami kebutuhan universal seperti rasa ingin dihargai, ketakutan akan penolakan, dan keinginan untuk diterima. Mereka mengeksploitasi sifat-sifat ini untuk mencapai tujuan mereka.
Manipulasi ini bekerja dengan cara yang tampak alami dan sangat tidak mencurigakan, memungkinkan mereka untuk memengaruhi target tanpa terdeteksi sama sekali. Teknik-teknik ini bersifat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai situasi, melalui dari hubungan pribadi hingga hubungan bisnis, menjadikan mereka semakin sulit untuk dikenali. Manipulasi, meskipun tampak sebagai seni yang kompleks, pada dasarnya mengeksploitasi kelemahan emosional manusia. Para manipulator ini menggunakan keahlian mereka untuk memanfaatkan kebutuhan dasar orang lain, menciptakan hubungan yang tampaknya wajar tetapi sebenarnya penuh tipu daya. Memahami strategi ini tidak hanya membantu seseorang menghindari menjadi korban manipulator itu, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengelola hubungan dengan lebih baik. Sekian pembelajaran tentang manipulasi. Kita bahas tentang belajar menguasai manipulasi di season selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Perpustakaan Audio.